Orang tua ini baru saja dibebaskan. Berteriak senang di pintu. Pamer dengan pendatang baru. Aku akhirnya bebas. Hasil detik berikutnya, dirinya tersandung. Kenapa dia sangat bahagia? Bukan karena keluar penjara, tapi dia akan menjadi orang kaya. Ceritanya seperti ini. 2 tahun yang lalu, Paul dengan beberapa teman mencuri berlian besar, tapi rekan hianat muncul di tengah. Ingin menelan, akibatnya malah ketahuan oleh polisi. Tidak ada ide, Paul menyembunyikan berlian di dalam saluran ventilasi bangunan konstruksi. Dan dia kemudian ditangkap. Susah payah ke laut dari penjara. Berlian besar akhirnya bisa diambil. Hal baik, siapa yang tidak senang pada siapa? Tapi seperti kata pepatah, senang dan sedih, ini bukan. Paul menemukan tempat untuk menyembunyikan berlian sesuai dengan alamatnya. Tapi ketika turun dari mobil, dia tercengang. Bekas gedung konstruksi kini telah menjadi kantor polisi. Ini bukannya sudah berakhir. Paul yang marah menggertakkan giginya dan menghentakkan kakinya. Tapi berliannya ada di dalam. Bagaimanapun gunung pedang dan lautan api harus menerobos. Jadi dia membuat dirinya menjadi seorang kurir dan masuk ke kantor polisi. Langsung ke lantai 3 tempat berlian ditempatkan. Tapi penjaga itu memberitahunya, hanya ada 2 jenis orang yang bisa masuk ke sini. Yang tangannya diborgol atau yang pakai topi polisi. Kamu siapa? Ini membingungkan Paul. Baru saja. Jadi dia berlari dan berikan makanan kepadanya. Dia juga mencuri kartu kuncinya. Kemudian biarkan pamannya membuat sertifikat palsu. Bantu dia memalsukan identitas polisi. Dia dengan susah payah mempelajari kata-kata dan tindakan bandit. Paul siap untuk semuanya. Berjalan ke kantor polisi dengan tas kerja. Tapi begitu memasuki lift, bertemu sekelompok polisi. Paul yang berbuat kejahatan, memegang tangannya dan berpura-pura tenang. Akhirnya lolos. Datang ke lantai 3, dia langsung menuju saluran ventilasi toilet. Tapi kali ini, seorang penjahat berlari masuk. Paul mengira dia ada di sini untuk menangkapnya. Langsung menendang pintunya, menundukkan penjahat secara langsung. Kemudian polisi tiba. Kepala polisi melihat Paul dan bertanya dengan penasaran. Kamu siapa? Lihat mata. Paul menunjukkan lambang polisi. Orang baru, lebih banyak saran nanti. Baru saja datang dan memberikan kontribusi. Pemimpin sangat menghargainya dan segera mengiriminya pekerjaan. Dan memberinya rekan. Keduanya datang ke tempat kejadian. Bos bilang dia kehilangan 1 ton roda. Tapi Paul yang berasal dari pencuri dengan cepat melihat kekurangannya. Juga menemukan roda yang hilang di truk di luar. Tapi kemudian hal tak terduga terjadi. Orang tua ini kejam. Untuk mengambil berlian yang sebelumnya disimpan di kantor polisi. Baru keluar dari penjara. Berubah menjadi polisi. Ini bukan hanya kasus pencurian roda. Paul memanfaatkan wewenang polisi untuk mengendarai mobil yang melaju kencang. Setelah itu, pergi ke supermarket untuk membeli sebotol air. Tapi kebetulan, ada perampokan. Paul tidak mau ikut campur. Tapi saat itu, rekannya berhutang budi dan bergegas datang. Tidak ada cara lain, Paul tidak bisa tidak ikut campur. Jadi dia mengarahkan pistol ke kepala perampok. Tapi setelah perampok berbalik, bertemu dengan orang yang dikenal. Orang ini adalah Sane, partner yang mencuri berlian bersama sebelumnya. Paul mengambil kesempatan untuk diam-diam membiarkannya pergi. Dalam kepanikan, Sane yang bodoh berlari ke gang. Hampir membocorkan rahasia Paul. Untuk menjaga identitasnya, Paul melepas mantelnya, tampan pergi keluar dan bernegosiasi dengan Sane yang konyol. Beberapa persuasi, pada akhirnya, menukar 200 juta untuk menggantikan penangkapan Sane. Ini membuat rekannya bahagia. Seketika bergabung dengan Paul, menjadi rekan setianya. Para pemimpin bahkan mempromosikannya sebagai pemimpin gugus tugas. Dan semua ini sama sekali tidak penting di mata Paul. Mencari berlian adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bor ke saluran ventilasi kapanpun dia bisa. Sulit untuk menemukan lokasi di mana berlian itu disembunyikan sebelumnya. Hanya kaset yang tersisa. Paul pantang menyerah. Lakukan segala kemungkinan untuk menemukan keberadaan berlian. Untungnya, kerja keras terbayar. Berlian ditemukannya, tepat di saluran ventilasi di ruang bukti. Tapi saat dia mau masuk, kepala tiba-tiba menghentikannya. Konon ada kasus peninggalan budaya yang hilang yang perlu ditangani olehnya. Paul hanya bisa dijanjikan dan setengah didorong. Dia membawa anak buahnya ke tempat kejadian. Tetapi orang FBI memandang rendah mereka. Mereka mengusir mereka bahkan tanpa menyentuhnya. Dalam perjalanan pulang, mengapa Paul itu berpikir dan tercekik? Dilihat dari pengalamannya selama bertahun-tahun di sungai dan danau. Ini bukan kasus hilangnya peninggalan budaya yang sederhana. Seharusnya ada kesepakatan yang lebih besar di baliknya. Itu adalah produk narkoba. Dia dulunya adalah perampok yang terkenal. Sekarang telah menjadi polisi dengan eksploitasi militer yang hebat. Dan dengan pengalaman mencuri, memecahkan banyak kasus besar, menjadi detektif sejati. Tapi ada orang yang tidak memiliki mata panjang. Tidak melihat kekuatannya. Paul yang marah hanya bisa menggunakan bakat. Buktikan dirinya. Dia berspekulasi bahwa di balik peninggalan budaya seharusnya ada transaksi produk narkoba. Minta rekan kerja memberitahu dukungan udara. Cari kendaraan yang mencurigakan. Benar saja, di dalam mobil. Mereka menangkap dealer narkoba, juga menyita sejumlah besar produk narkoba. Dan dia mengikuti produk narkoba ke ruang bukti. Akhirnya mendapatkan kembali berlian besar yang dia inginkan. Tapi saat ini, entah siapa yang berteriak membuatnya bergidik. Berlian itu jatuh langsung ke dalam kotak-kotak narkoba.
Pada saat ini, direktur datang dan mengatakan bahwa seseorang dari FBL akan mengambil produk narkoba. Tapi bagaimana Paul bisa setuju? Jadi dia memikirkan cara lain. Gunakan narkoba sebagai umpan untuk memancing dalang di belakang. Orang-orang FBL mendengarkan. Ide bagus. Segera setuju. Dan menempatkan dia bertanggung jawab atas kasus ini. Paul juga siap setuju. Dia membawa para sandera ke titik pengiriman. Mobil baru saja berhenti. Dia masuk ke bagasi. Akhirnya berliannya kembali. Tetapi pada saat ini, pengkhianat Nick datang dan mencuri berliannya. Saat mereka sedang bertarung, truk lepas landas, kemudian dikirim ke sekelompok orang. Ternyata bos narkoba datang bersama bawahannya. Melihat beberapa orang asing, bos narkoba sangat berhati-hati untuk membuktikan identitas Paul, dan menyuruhnya menembaki Nick, tepat ketika Paul mengarahkan pistol ke Nick. Polisi tiba tepat waktu, mengelilingi mereka, juga menangkap bos narkoba. Nick panik dan bawa mobil kabur. Paul juga melaju dari belakang. Keluarkan bom asap dari mobil. Menuju jendela di atas mobil Nick adalah bidikan. Dalam sekejap, ada asap di dalam mobil, dan tidak bisa melihat apa-apa. Paul mengendarai mobil ke depan dan menginjak rem. Berhasil membalikkan mobil Nick. Nick juga mati di bawah pistol Paul. Pada saat ini, rekannya juga mengetahui identitas dan tujuan sebenarnya dari Paul. Pelakunya tepat di depanmu. Dia tidak bisa menangkap, karena hanya untuk menangkap Nick. Paul telah melintasi perbatasan ke negara lain. Mereka tidak punya hak untuk menangkap. Dengan begitu, Paul dengan berlian. Sejak itu, telah menjalani kehidupan orang kaya. Orang malas terakhir membacakan puisi. Drama palsu benar-benar menakjubkan. Berulang kali dipromosikan sangat brilian. Ini benar-benar kerja keras. Selamat tinggal, selamat tinggal.